Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Di sini saya mau berbagi sama teman-teman ya, masih seputar dengan peralatan PLTS yang saya ketahui teman-teman. Di sini masih berbagi, mudah-mudahan apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan saya ucapin terima kasih buat yang sudah mendukung, dan bagi yang belum sekarang juga didukung dengan cara klik subscribe. Juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman. Oke, ini teman-teman. Di sini sedikit saya mau cerita pengalaman saya. Barangkali nanti dari pengalaman saya bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan silahkan disebarluaskan biar nanti semakin banyak yang tahu teman-teman. Oke, gini teman-teman. Di hadapan saya ini sudah saya sediakan 3 aki ya teman-teman ya. Semuanya ini adalah aki bekas teman-teman ya. Yang masih agak-agak baru adalah yang ini teman-teman. Yang aki baru 14 hari saya beli teman-teman ya. Tapi sudah ngedrop. Voltnya tinggal 11,5 volt saja. Kemudian aki yang ini, aki basah, aki motor juga sudah ngedrop. Yang ini voltnya juga sama 11 sampai dengan 11,5 saja. Kemudian yang ini aki motor juga bekas ya, 11,5 volt. Gitu teman-teman. Kemudian saya oprek-oprek, saya operasi teman-teman dari ketiga aki ini karena saya pengen memanfaatkan barang yang sudah tidak berguna alias barang bekas menjadi kembali berguna teman-teman. Seperti apa yang saya lakukan, bahwa saya membangun PLTS itu menggunakan aki bekas otomotif semua teman-teman. Dan alhamdulillah sudah 2 tahunan saya pergunakan, sampai sekarang masih bisa saya pergunakan dengan baik gitu teman-teman ya. Nah, di sini saya mau berbagi seputar mengatasi aki. Ini aki sprayer saya yang sudah ngedrop 14 hari saya beli, saya gunakan setiap malam menyalakan lampu 5 watt saja, tapi tiba-tiba ngedrop tanpa penyebab. Lalu saya copot dan saya operasi teman-teman ya. Kemarin sudah saya operasi dan sudah saya cek, alhamdulillah voltnya naik kembali menjadi 12,9 sampai dengan 13 teman-teman. Kemudian saya diamkan selama 3 hari 3 malam, dan kali ini saya mau ngecek masih berapa volt tersisa ya. Kalau misalkan masih bagus, berarti artinya aki ini masih layak untuk saya pergunakan teman-teman. Kalau yang ini juga sama teman-teman. Ini kemarin sudah saya oprek-oprek, sudah saya tambahin air zur, dan sudah saya charger. Kemudian saya tes, saya diamkan 3 hari 3 malam sama. Ini juga sama gitu prosesnya teman-teman ya. Nah, dalam pengisian air zur, kalau biasanya itu menggunakan air zur yang model bening teman-teman ya, nggak seperti ini. Saya juga biasanya menggunakan air zur yang bening. Tapi kali ini saya pengen mencoba air zur yang modelnya berwarna seperti ini teman-teman. Ini bukan botolnya yang berwarna, tetapi memang airnya, wujud airnya itu berwarna merah teman-teman. Alhamdulillah, artinya bisa berhasil lah gitu lah. Nah, gini teman-teman. Dalam pengoperasian aki kering semacam ini teman-teman, saya berarti 2 kali pengerjaan teman-teman. Yang pertama, saya tambahkan dengan air zur ini teman-teman. Tetapi saya menggunakan di sini 0,5 mili teman-teman ya di sini. Ini saya tuangkan pada setiap sel ini teman-teman ya, pada setiap lubang ini. Nah, di sini. Tetapi setelah saya masukin air zur 0,5 mili semua, saya charger, airnya meluap teman-teman. Airnya meluap. Nah, dari situ saya punya pemikiran bahwa kalau diisi dengan 0,5 mili itu terlalu banyak teman-teman ya. Memang kalau saat baru diisi dia itu ke bawah ya, nggak muncul. Tetapi manakala dia di charger, dia airnya menaik teman-teman, airnya naik meluap, sehingga kan pada melebar di sekitar sini ya. Jadi kurang nyaman teman-teman ya. Baiknya kalau teman-teman pengen mengoprek-oprek atau mengoperasi aki kering semacam ini, jangan terlalu banyak, sedikit saja, asal dikira-kira selnya sudah basah itu cukup ya. Kalau perkiraan saya sih, kalau di sini sih 2,5 mili saja sudah cukup teman-teman untuk membasahi sel
aki seperti ini ya, ukuran seperti ini teman-teman ya. Kalau mungkin ukuran akinya lebih gede ya beda lagi teman-teman ya. Kayak gitu teman-teman. Ini berarti berapa ampere? 8 ampere teman-teman. Kayak gitu, sehingga nanti pada saat di charger airnya nggak meluap. Kayak gitu teman-teman. Nah, itu pelajaran yang saya dapatkan dalam pengoperasian aki sprayer ini teman-teman. Gitu ya. Nanti kita tes berapa voltnya. Kemudian berlanjut yang kedua teman-teman, ini aki motor yang sudah saya tambah surnya dan sudah saya charger. Ini hari ini adalah hari pengetesan. Apabila nanti voltnya masih di atas 12, ya masih layak pakai teman-teman ya. 12,5 aja masih bagus lah gitu teman-teman ya, meskipun ini aki bekas. Kemudian ini juga nanti kita tes dan kita saksikan bersama-sama kira-kira berapa volt ya sisanya gitu teman-teman. Sebab dalam pengoperasian aki memang kalau sudah kita oprek-oprek, kalau sudah kita akalin, bukan berarti langsung kita pergunakan ya. Kita harus tes, didiamkan dulu beberapa hari. Itu untuk mengetes sel yang ada di aki ini teman-teman. Kalau dia dropnya tidak terlalu banyak, artinya aki masih bisa layak pakai dan bisa kita manfaatkan untuk PLTS kecil-kecilan teman-teman ya. Sehingga apabila teman-teman punya aki yang seperti ini, daripada nganggur, mendingan ya coba diakalin lah teman-teman lah, daripada dibuang atau dirongsokan kan mubazir ya. Kalau masih bisa kita manfaatkan kan artinya kita bisa hemat gitu teman-teman. Apakah betul? Oke, lanjut kita tes voltasenya teman-teman satu persatu ya, biar nanti teman-teman tahu voltnya itu berapa sih. Yang pertama ini aki sprayer dulu, yang bikin saya kaget karena memang aki baru tiba-tiba ngedrop tanpa sebab ya, padahal belum saya kuras dan tidak saya pergunakan untuk beban yang berat gitu teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa kembali normal teman-teman. Aduh, nggak kelihatan nih, sebentar teman-teman. Nah, gini aja biar bisa dilihat sama teman-teman ya. Oke, kita langsung tes saja. Teman-teman lihat di avometer saya berapa sisanya selama 3 hari saya diamkan ini. Ting tong, voltnya 12,8 teman-teman. 12,8 berarti ini bisa dibilang aki masih bisa layak pakai teman-teman ya. Oke, bisa kita pergunakan lagi untuk PLTS yang beban kecil-kecilan lah, 5 watt atau mungkin 3 watt teman-teman, biar lebih lama durasi nyalanya gitu ya. Kita lanjut ke aki yang bekas motor teman-teman. Kita cek. Awal ini 11,5 ya, tadi sudah saya sampaikan di depan ya sebelum saya operasi. Sekarang kita lihat berapa sisanya. 12,5 teman-teman. 12,5 ya. Ya lumayan teman-teman ya. Masih bisa kita manfaatkan teman-teman. Artinya voltnya itu bukan di bawah 11, bukan di bawah 11, bukan di bawah 12 ya teman-teman ya. Kalau sudah di bawah 12 ya itu alamat ya teman-teman ya. Ya teman-teman, ini tinggal berapa yang. Nah, ini yang gagal teman-teman. Ini gagal saya operasi ya teman-teman ya. Itu lihat. Voltnya 11,6 saja teman-teman. Artinya sudah tidak layak ini teman-teman ya. Oke, demikian teman-teman video saya operasi aki bekas. Mudah-mudahan dari apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.